mengatasi segala sesuatu. Langit menciptakan kemuliaannya, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari lepas hari, mereka terus menceritakannya, dan malam lepas malam, mereka memberitakannya. Allah menciptakan langit dan bumi. Ia juga membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citranya, agar mereka dapat berhubungan dengannya. Awalnya, manusia menghormati dan memuliakan Allah, serta hidup selaras dengan kehendaknya. Sampai pada suatu hari, iblis berhasil membujuk perempuan itu makan buah terlarang dan memberikannya juga kepada laki-laki tersebut. Akibatnya, manusia mendurhaka terhadap Allah dan mengikuti jalannya sendiri. Sebagai upah dosanya, manusia dipisahkan dari Allah dan diusir dari Taman Firdaus. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Ia tidak ingin dipisahkan dari ciptaannya. Namun bagaimanakah Allah dapat disebut suci dan adil jikalau Ia tidak menghukum dosa manusia? Di dalam kitab suci, Allah menyatakan rencananya untuk menyelamatkan dunia dari hukuman. Orang pertama yang memahami rencana ini adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah orang yang benar. Allah berjanji untuk memberkahinya dan menjadikan keturunannya sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Untuk menguji ketaatannya, Allah meminta Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya sebagai kurban kepada Allah. Nabi Ibrahim beriman kepada Allah dan menaatinya. Tetapi waktu ia mengangkat pisau untuk membunuh anaknya, malaikat Allah menghentikannya. Ia melihat bahwa Nabi Ibrahim takut kepada Allah dan menaatinya. Kemudian Nabi Ibrahim melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Dan ia mengorbankan domba jantan itu sebagai pengganti anaknya. Demikianlah Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim bahwa domba atau hewan sejenisnya harus disembelih untuk menutupi dosa. Sampai tiba saatnya Allah menyediakan kurban yang sempurna untuk membayar semua dosa manusia. Dosa yang memisahkan manusia dari Allah diganti dengan kurban yang memulihkan hubungan tersebut. Kitab suci memberitahukan tentang Dia yang akan datang untuk menjadi kurban yang sempurna bagi dosa-dosa manusia. Sebagaimana domba jantan menggantikan anak Nabi Ibrahim, demikian pula Ia akan menggantikan manusia agar manusia dapat diampuni.
banyak orang menyebutnya Al-Masih, yang datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah, sekali untuk selama-lamanya. Pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea, Herodes menjadi raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Allah turun kepada Nabi Yahya di padang gurun. Ia pergi ke seluruh daerah Yordan dan berkhotbah tentang pertobatan demi pengampunan dosa. Bertobatlah kamu dan dipermandikan, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam surat Nabi Yesaya, ada suara yang berseru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Allah, luruskanlah jalan bagi Dia. Setiap lembah akan ditimbun, setiap bukit diratakan, yang berliku diluruskan, jalan lekuk diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Bagaimana dengan kami? Iya, apa yang harus kami Kamu, perbuat? keturunan ular berbisa, Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkanlah jalan kepada kami. siapa yang punya 2 helai baju harus memberikan 1 untuk yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Dan bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan merampas harta orang lain dan jangan memeras siapapun juga. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Al-Masih? Aku permandikan kamu dengan air. Tapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan mempermandikan dengan ruh Allah dan api. Di tangannya ada penampi untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan dibakarnya. Ruh Allah turun ke atas Isa dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau sang anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Isa memulai pekerjaannya ketika berumur 30 tahun. Dengan penuh ruh Allah, ia meninggalkan sungai Yordan. Ruh Allah membawanya ke gurun. Di sana Isa digoda iblis selama 40 hari. Selama itu ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, Jika engkau sang anak, ubahlah batu ini menjadi roti. ada tertulis,
Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan semua kerajaan dunia. Aku yang memegang semua kuasa dan kemuliaan itu. Semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Allah. Kepadanya saja kamu harus beribadah. Lalu iblis membawanya ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Jika engkau sang anak, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh para malaikatnya melindungi engkau, sehingga kakimu tidak terantuk batu. Ada tertulis, jangan kau mencobai Allah Tuhanmu. Penjajahan bangsa Rom terasa di mana-mana, dan rakyat mengharapkan kedatangan Al-Masih yang akan membebaskan mereka. Selamat siang. Selamat siang. Bolehkah aku naik, Simon? Oh, silakan. Dia tidak akan pergi, kan? Bicaralah kepada kami. Bicaralah. Bicaralah pada kami. Isa, mohon, bicaralah. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu Farisi, yang lain penagih pajak. Si orang Farisi berdiri dan berdoa. Ya Allah, aku bersyukur karena aku tidak seperti orang lain yang serakah, curang atau berzina. Dan juga tidak seperti penagih pajak ini. Aku membayar zakat dan berpuasa 2 kali seminggu. Tapi si penagih pajak berdiri jauh dan tak berani menengadah. Ia memukuli dada dan berkata, Ya Allah, kasihanilah saya, orang berdosa. Aku berkata kepadamu, penagih pajaklah yang dibenarkan Allah, bukan orang Farisi itu. Sebab orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi apa yang guru suruh, pasti akan aku lakukan. Yakub, Yahya. Yakub, Yahya, ambil perahumu dan tolong kami. Cepat, kami menangkap banyak. Cukup. Cukup. Tinggalkan saya, junjungan. Saya orang berdosa. Jangan takut.
Mulai sekarang kamu menjala orang. Datanglah kepadaku, dengarlah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Allah selagi ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selagi ia dekat. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya dan kembali kepada Allah, karena ia akan mengampuni dengan limpahnya. Sungguh kamu akan keluar dengan kesukaan dan akan diantar dengan damai. Ia datang, ia di sini, lihatlah. Isa, aku mohon sembuhkanlah anakku. Tuhan kasihanilah. Ia sakit parah dan hampir mati. Tolonglah anakku. Yairus, maaf. Isa, Anakmu sudah mati. Jangan lagi mengganggu guru. Jangan takut. Percayalah, ia akan sembuh. Jangan menangis. Ia tidak mati, hanya tidur. Nak, bangunlah. Beri dia makan. Aku minta, jangan ceritakan pada orang lain. Sesudah itu Isa keluar dan bertemu dengan seorang penagih pajak yang bernama Lewi, yang sedang duduk di pintu gerbang kota. Ikutlah aku. Kemudian Isa pergi ke bukit dan berdoa sepanjang malam. Keesokan harinya, ia memilih 12 orang yang disebut para murid. Simon yang juga disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakub, Yahya,
Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakub bin Alfius, Simon dari golongan Zelot, Yudas, saudara Yakub, dan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Apa yang dilakukannya di sini? Aku tidak tahu. Apa yang dilakukannya? Jika orang ini benar-benar nabi, tentu ia tahu siapa wanita ini. Dan apa dosa-dosa yang telah dilakukannya. Aku tahu orang ini Simon. Dengarkanlah aku. Ada 2 orang berhutang kepada 1 orang. Masing-masing 500 dan 50 dinar. Karena tidak sanggup membayar, hutang mereka dihapuskan. Yang mana yang paling bersyukur? Menurut saya, orang yang paling banyak hutangnya. Kamu benar. Lihat wanita ini. Aku masuk ke rumahmu. Engkau tidak memberi air untuk membasuh kakiku. Tapi ia membasuhnya dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tapi ia terus menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku. Tapi ia meminyaki kakiku. Sesungguhnya, kasihnya yang besar menunjukkan bahwa dosanya yang banyak telah diampuni. Tapi yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Dosamu sudah diampuni. Bagaimana dia dapat berkata seperti itu? Bagaimana dia menghina? Pergilah kamu dengan sejahtera. Tidak mungkin, tidak mungkin. Terpujilah Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi pokok anggur. Ambillah ini dan bagikanlah. Aku tidak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi roti hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukan ini untuk mengingat aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat,
Orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah. Tapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Mana mungkin? Tidak mungkin. Tapi siapakah dia? Mustahil. Siapa pengkhianat itu, junjungan? Ya. Mustahil. Yang terbesar harus menjadi yang terkecil. Dan pemimpin harus seperti pelayan. Siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu yang duduk makan. Tapi aku berada di tengahmu sebagai pelayan. Kamu tetap bersamaku dalam segala pencobaanku. Dan aku menentukan kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan. Dan kamu akan duduk di tahta menghakimi 12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tidak ada. Simon, dengar. Iblis ingin menyaring kalian. Untuk memisahkan yang baik dari yang buruk bagai gandum dari sekam. Tapi aku telah berdoa agar imanmu jangan gugur. Jika engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Junjungan, aku siap untuk dipenjara bersamamu. Dan mati bersamamu. Dengarlah Petrus, ayam tidak akan berkokok hari ini sebelum kamu menyangkal aku 3 kali. Waktu kuutus tanpa membawa apa-apa, kamu kekurangan? Tidak kekurangan. Tapi sekarang yang punya dompet atau kantong harus membawanya. Yang tak punya pedang harus menjual jubah dan membelinya. Ada tertulis, ia akan digolongkan dengan orang durhaka. Dan yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lihat, ini ada pedang, junjungan. Kalau udah sampai apa? Kalau mau apa? Pencobaan. Enggak batuk aku. Yudas menjual Isa demi 30 keping perak. Isa mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah dekat. Lalu ia berdoa. Ya Bapa, sekiranya Engkau berkenan, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Namun, janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya untuk menguatkan dia. Dan peluhnya bagai titik-titik darah bertetesan ke tanah. Mengapa tidur? Bangunlah. Berdoalah agar jangan terkena pencobaan. Pontius Pilatus, gubernur Rom yang kejam, yang telah menyalibkan ribuan orang. Ada apa kalian? Pagi-pagi ke sini. Orang ini telah menyesatkan rakyat. Dialah penyebab keributan di bait Allah.
Apa hukuman untuknya? Hukum dia. Aku tidak mempunyai alasan untuk menghukum orang ini. Ia bersalah yang melarang rakyat membayar pajak kepada kaisar dan mengaku sebagai Al-Masih, raja. Raja? Engkau Raja Bani Israel? Ya, benar. Ia mulai dari Galilea dan sekarang sampai di sini. Di Galilea? Dia orang Galilea? Kalau begitu, serahkan dia kepada Herodes. Bukankah ia masih ada di Yerusalem? Bawa dia ke Herodes. Jadi aku akan menghajarnya dan melepaskannya. Engkau wajib membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini. Bebaskanlah Barabas bagi kami. Ya, Barabas. Dan singkirkan orang ini. Ya, bebaskan Barabas. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kamu, cambuk dia. Apalagi yang kau tunggu, Pilatus? Dia Isa. Kenapa kau menyiksa dia? Ia tidak melakukan apa-apa. Suruh dia berdiri. Tapi mereka terus berteriak dengan keras agar Isa disalibkan. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Isa. Ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan, lalu menyerahkan Isa kepada mereka untuk disalibkan. Ampuni mereka, Bapa. Mereka tidak tahu yang mereka perbuat.
Di atas kepalanya tertulis, "Inilah Raja Bani Israel." Ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Melihat peristiwa itu, kepala pasukan memuliakan Allah, katanya. Terpujilah Allah. Sesungguhnya dia ini orang benar. Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia meminta izin dari Pontius Pilatus untuk memakamkan Isa sebelum hari Sabat tiba. Maaf, kami mengiringi jenazah junjungan kami. Tidak apa-apa. Tapi marilah, hari Sabat hampir tiba. Pada hari Ahad, pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke makam dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam itu. Dan ketika masuk, mereka tidak menemukan jenazah Isa. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa sang anak harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar. Percayalah. Percayalah, kami telah melihatnya. Pergilah, lihatlah sendiri. Makam itu kosong. Sang junjungan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Isa menampakkan diri kepada dua orang muridnya. Mereka kembali menjumpai kawan-kawannya dengan gembira. Sang junjungan memang bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Tidak di jalan. Tapi waktu ia memecahkan roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Kenapa dia pergi ke sana?
Damai bagimu. Mengapa kamu resah? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah dan kau akan tahu. Sebab hantu tidak berdaging dan bertulang seperti diriku. Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu. Semua tulisan tentang aku dalam Taurat, surat nabi-nabi, dan Zabur harus digenapi. Seperti tertulis, Al-Masih harus menderita dan bangkit dari maut di hari ketiga. Dan dalam namanya, kabar pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Ruh Allah bagimu. Tapi tinggallah di Yerusalem sampai kamu menerima kuasanya. Kiranya Allah memberkahimu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Permandikanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Allah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Amin.